Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah Prinsip Manajemen. Pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan sama-sama belajar mengenai komunikasi dan interpersonal skill. Ini adalah pokok bahasan untuk topik pada minggu ini, yaitu kita akan belajar mengenai definisi komunikasi, apa itu pengertian komunikasi, kemudian komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalam komunikasi, lalu apa tujuan dan fungsi komunikasi, dan kegunaan ilmu komunikasi, komunikasi dalam organisasi, mengapa penting, kemudian yang terakhir yaitu teknik presentasi yang baik. Nah, pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi yang dari bahasa Inggris artinya communication, secara etimologis atau menurut asal kata, bersumber pada kata komunis ya. Kata komunis ini maknanya adalah berbagi atau sharing atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi ini adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung, secara lisan maupun tidak langsung melalui suatu media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi intinya penyampaian pesan yang maksudnya mungkin untuk mengubah sikap atau menyampaikan pendapat. Jadi intinya di situ. Nah, kemudian banyak sekali arti komunikasi yang pengertian komunikasi yang lain yang didefinisikan oleh berbagai ahli atau pakar. Dari pengertian-pengertian tersebut, jika dianalisis, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih, tindakan mengirim dan menerima pesan, di mana pesan ini terdistorsi oleh gangguan atau noise. Prosesnya ini terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu. Jadi seperti tadi, berusaha mempengaruhi atau mengubah sikap. Dan ada kesempatan untuk melakukan feedback atau umpan balik. Jadi ketika proses penyampaian pesan sampai, si penerima pesan ini ada kesempatan untuk melakukan umpan balik atau feedback. Itulah yang dinamakan komunikasi. Lingkungan komunikasi. Nah, sebelum mendiskusikan lebih lanjut mengenai lingkungan komunikasi ini adalah bagian dari komponen-komponen untuk berkomunikasi. Komponen komunikasi ini jumlahnya ada 8. Nah, yang pertama kita mulai yaitu lingkungan komunikasi. Nah, lingkungan komunikasi ini setidaknya memiliki 3 dimensi. Di antaranya yang pertama yaitu fisik. Fisik ini adalah ruang di mana komunikasi ini berlangsung nyata atau tempat berlangsungnya komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu sosial psikologis. Itu misalnya tata hubungan status di antara pihak-pihak yang berlibat.
peran yang dijalankan orang, atau aturan budaya masyarakat di mana orang-orang itu berkomunikasi. Nah, lingkungan atau konteks ini mencangkup semisalnya rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, serius atau senda gurau. Nah, misalnya di dalam sosial psikologis ini seperti semacam etika atau tata cara berkomunikasi. Misalnya dalam suatu lingkungan ada aturan atau tata cara bagaimana sebaiknya berkomunikasi antara yang tua, yang muda, dan itu berbeda dengan contoh lingkungan, katakanlah lingkungan orang-orang barat, di mana tata cara berkomunikasi antara yang tua dan muda lebih santai dibandingkan dengan lingkungan di tempat kita. Itu adalah sosial psikologis. Kemudian yang ketiga yaitu waktu atau temporal. Itu mencangkup waktu dalam hitungan jam ataupun hari ataupun sejarah di mana komunikasi itu berlangsung. Nah, ketiga dimensi ini saling mempengaruhi atau saling berinteraksi. Contohnya, nah ini terlambat, ketika kita terlambat memenuhi janji dengan seseorang, itu janji, itu hubungannya dengan waktu atau temporal. Itu mengakibatkan berubahnya suasana persahabatan atau permusuhan. Nah, persahabatan permusuhan ini termasuk dalam dimensi sosial psikologis yang kemudian dapat menyebabkan perubahan kedekatan fisik. Seperti contoh, setelah ternyata dari janji awalnya ingin makan di restoran A, kemudian ternyata terlambat memenuhi janji, mengakibatkan yang satu marah, terjadi permusuhan, kemudian batal untuk makan sesuai dengan yang disepakati di awal, misalnya di restoran A tersebut, karena moodnya sudah tidak baik, maka memilih ke tempat yang lain. Nah, pemilihan tempat ini berhubungan dengan dimensi fisik. Nah, kemudian komponen komunikasi yang kedua. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber dan penerima. Nah, kita menggunakan istilah sumber atau komunikator dan penerima komunikan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara sekaligus penerima atau pendengar. Anda mengirimkan pesan ketika Anda berbicara, menulis, atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan mendengarkan, membaca, dan sebagainya. Nah, ketika Anda mengirimkan pesan, Anda juga menerima pesan. Anda menerima pesan Anda sendiri, mendengar diri sendiri. Jadi ketika kita berbicara, otomatis kita juga mendengar diri kita berbicara. Anda menerima pesan Anda sendiri, serta Anda menerima pesan dari orang lain. Anda menerima pesan dari orang lain secara visual atau pendengaran, atau bahkan melalui perabaan.
Nah, ketika Anda berbicara dengan orang lain, Anda memandangnya untuk mendapatkan tanggapan, untuk mendapatkan dukungan, simpati, dan sebagainya. Nah, ketika Anda menyerap isyarat-isyarat nonverbal ini, Anda menjalankan fungsi penerima. Nah, komponen komunikasi yang ketiga yaitu encoding atau decoding. Dalam ilmu komunikasi, kita menamai tindakan menghasilkan pesan atau menyampaikan pesan seperti berbicara atau menulis itu sebagai encoding atau diartikan sebagai penyandian, sandi ya, semacam password, dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara atau berbicara atau ke atas menulis di kertas, maka kita menjelmakan gagasan tadi ke dalam kode tertentu. Kemudian kita menamai tindakan menerima pesan. Contoh misalnya kita mendengarkan ataupun membaca sebagai decoding. Decoding diartikan sebagai pemecahan sandi. Dengan menerjemahkan gelombang suara yang kita dengar tadi atau kata-kata di atas kertas, kata-kata yang tertulis di atas kertas menjadi gagasan sehingga dapat kita uraikan kode tadi. Itulah yang dinamakan sebagai decoding. Oleh karena itu, kita menamai pembicara atau penulis sebagai encoder dan pendengar atau pembaca sebagai decoder. Jadi, pembaca atau penulis sebagai encoder dan pendengar atau pembaca sebagai decoder. Seperti halnya yang nomor 2, sumber penerima. Encoding decoding ini juga sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi yang menjelaskan atau menegaskan bahwa Anda ini menjalankan fungsi-fungsi ini secara simultan, secara berbarengan. Ketika Anda berbicara atau encoding, Anda juga mendengar diri Anda berbicara. Dan Anda bisa mendekod atau decoding, menjalankan proses decoding Anda sendiri. Nah, kompetensi komunikasi yang keempat, komponen komunikasi yang keempat. Kompetensi komunikasi ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Menurut pendapat Spitzberg dan Jupax, kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks dalam mempengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan pendengar di lingkungan yang lain. Pengetahuan tentang tata cara perilaku nonverbal, misalnya melalui sentuhan atau suara yang keras, kedekatan fisik, merupakan bagian dari kompetensi komunikasi. Dengan meningkatkan kompetensi, Anda akan mempunyai banyak pilihan berperilaku. Makin banyak kita tahu tentang komunikasi, makin tinggi kompetensi Anda, makin banyak pilihan yang Anda punya untuk melakukan komunikasi sehari-hari. Proses ini serupa dengan proses mempelajari perbendaharaan kata, yaitu semakin banyak kata yang Anda tahu, artinya makin tinggi kompetensi
berbenderang kata Anda. Maka makin banyak cara yang Anda miliki untuk mengungkapkan diri. Nah, kemudian komponen komunikasi yang kelima yaitu pesan. Pesan komunikasi ini dapat mempunyai banyak bentuk. Kita mengirimkan dan menerima pesan melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera. Walaupun kita menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal, tulisan atau tertulis, ini bukan satu-satunya jenis pesan. Kita juga bisa berkomunikasi secara nonverbal atau tanpa kata, jadi melalui isyarat, gerak, dan mimik. Contohnya busana yang kita kenakan, atau cara kita berjalan, cara kita berjabat tangan, kemudian menggelengkan kepala, menyisir rambut, duduk, dan tersenyum adalah contoh-contoh dari isyarat nonverbal. Contoh busana yang kita kenakan, mungkin hari ini kita moodnya baik atau senang, kita menggunakan busana-busana yang berwarna cerah. Kemudian misalnya cara kita berjalan, hari ini kita katakanlah mendapat sesuatu kejadian tidak menyenangkan atau kurang baik, kita berjalan dengan tidak bergairah atau tidak bersemangat atau lesu. Kemudian berjabatan tangan, ketika kita berjabat tangan itu adalah komunikasi bentuk pesan nonverbal yang bisa langsung dirasakan oleh penerimanya. Dalam artian ketika kita berjabat tangan dan jabatan tangan kita erat, itu menunjukkan seseorang yang sangat bersemangat dibandingkan dengan seseorang yang jabatan tangannya lemah. Itu menunjukkan seseorang yang kurang bersemangat dalam menjalani hari. Ya, dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh dari pesan non-verbal. Ya, saluran adalah komponen komunikasi yang ke-6. Saluran, yang dimaksud saluran ini adalah media yang dipakai atau yang dilalui pesan. Ketika kita berkomunikasi, biasanya kita melalui berbagai saluran untuk menyampaikan pesan. Atau pesan yang kita sampaikan ini melalui berbagai saluran. Jadi tidak hanya ada satu saluran saja yang dipakai. Bisa saja kita menggunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan atau secara berbarengan. Contohnya dalam interaksi tatap muka, kita berbicara dan mendengarkan. Nah, itu saluran yang pertama, yaitu saluran suara. Kemudian, kita juga memakai isyarat tubuh. Nah, isyarat tubuh ini bisa dilihat. Jadi, ini adalah saluran visual. Nah, mungkin dalam menyampaikan pesan, kita memancarkan bau atau mungkin kita membaui sesuatu, yaitu saluran ini termasuk dalam saluran yang berhubungan dengan bau atau penciuman, yaitu saluran olfactory. Kemudian juga kita menggunakan saluran sentuhan, mungkin ketika kita berjabatan atau bersentuhan, itu adalah saluran taktil. Nah, di sini kita lihat tidak hanya satu saluran saja yang dipakai, tapi ada beberapa. Ya, ini saluran suara,
saluran visual, saluran olfaktori, dan saluran taktil. Ada 4. Yaitu adalah saluran-saluran yang merupakan bagian dari komponen komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Nah, komponen yang ketujuh, umpan balik. Nah, apa itu umpan balik? Atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan feedback. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik ini dapat berasal dari Anda sendiri ataupun dari orang lain yang Anda ajak berkomunikasi. Nah, bila Anda menyampaikan pesan, misalnya dengan cara berbicara kepada orang lain, Anda juga pasti akan mendengar diri Anda sendiri. Artinya Anda bisa menerima umpan balik dari pesan Anda sendiri. Anda mendengar apa yang Anda katakan sendiri, Anda merasakan gerakan Anda, dan Anda melihat apa yang Anda tulis. Katakanlah kita menulis sesuatu di kertas, kemudian ternyata kita merasakan apa yang kita tulis salah. Dan kita melakukan koreksi atau membetulkan apa yang kita tulis. Itu adalah umpan balik yang kita berikan untuk kita sendiri. Nah, selain umpan balik sendiri ini, Anda menerima umpan balik dari orang lain. Umpan balik ini datang dalam berbagai bentuk. Misalnya yang bersifat nonverbal bisa berupa kerutan dahi atau senyuman, anggukan atau gelengan kepala, tepukan di dahu atau mungkin tamparan di pipi semuanya adalah termasuk bagian dari umpan balik. Jadi umpan balik ini bisa verbal dan bisa non-verbal. Komponen yang ke-8 yaitu gangguan atau noise ya. Gangguan ini dalam komunikasi ini ialah sesuatu yang mengganggu perjalanan pesan atau mendistorsi pesan sampai ke pendengar atau menghalangi penerima dalam menerima pesan atau menghalangi sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi, jadi yang membuat pesan yang disampaikan bisa berbeda dengan apa yang diterima. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik. Contohnya ada orang lain yang berbicara. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, ada gangguan fisik berupa ternyata ada orang lain juga berbicara sehingga mengganggu. Kemudian ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis, kita menyampaikan sesuatu tapi terganggu dengan pemikiran lain yang ada di kepala kita. Jadi mungkin dalam menyampaikan pesan mungkin tercampur-campur dengan hal lain yang ada di dalam kepala kita. Sering kita alami. Misalnya mungkin karena kita tidak fokus atau memikirkan hal lain yang Anda rasa lebih penting dari yang Anda sampaikan kepada orang lain. Jadi ketika kita hendak menyampaikan pesan kepada orang lain, ternyata kita menyampaikan sesuatu yang berbeda. Jadi misalnya kita menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menulis A, ternyata Anda malah bilang kepada orang tersebut untuk menuliskan B. Jadi itu ada gangguan psikologis yang ada dalam kepala. Nah, gangguan yang ketiga yaitu semantik, yaitu salah mengartikan makna.
Nah, ini kita bisa lihat di tabel 3 gangguan ini. Ada gangguan fisik, ada Anda bisa baca sendiri definisinya. Kemudian contohnya itu untuk fisik ada desingan mobil yang lewat atau komputer, kemudian kacamata juga termasuk. Kemudian psikologis, nah ini contohnya prasangka atau prasangka dan bias. Kemudian semantik, nah, orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan kata-kata atau jargon atau istilah yang sulit dipahami sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, tujuan dan fungsi komunikasi. Nah, yang pertama, supaya menjadi tahu dan memberitahukan, misalnya antar hubungan pergaulan sehari-hari atau melalui surat edaran, pengumuman, pemberitahuan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menilai masukan atau input atau hasil atau output, misalnya umpan balik atau feedback, kemudian tanggapan atas pendapatan, evaluasi anggaran, penilaian rencana, dan sebagainya. Yang tiga yaitu untuk mengarahkan atau diarahkan, misalnya manajer mengarahkan sumber tenaga, material, uang, atau mesin, atau dalam rapat kerja atau seminar, atau ada penataran latihan kerja atau juklak. Itu adalah fungsi komunikasi mengarahkan atau diarahkan. Yang keempat yaitu mempengaruhi dan dipengaruhi, misalnya untuk motivasi, persuasi, stimulasi, dan sebagainya. Yang kelima, mengandung fungsi insidental atau netral yang tidak langsung mempengaruhi tercapainya tujuan dan hubungan dalam pergaulan sosial. Nah, apa gunanya mempelajari ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi ini adalah fundamental dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi ini sesuatu yang sangat penting karena tidak bisa tidak kita pasti harus berkomunikasi. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Pasti komunikasi akan selalu dipakai. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Cara berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana hubungan kita dibentuk, bagaimana cara kita memberikan kontribusi sebagai anggota keluarga, atau bagaimana kita berkomunikasi dalam suatu organisasi, komunitas. Itu kita menggunakan ilmu komunikasi. Jadi hal itu akan yang menjadikan komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting atau fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi ini adalah merupakan suatu aktivitas kompleks walaupun sekilas sederhana, tapi aktivitas komunikasi ini adalah aktivitas yang kompleks. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Untuk mencapai kompetensi komunikasi diperlukan pemahaman dan keterampilan hingga komunikasi yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif. Perlunya konsep mindfulness ya. Jadi lebih memahami atau lebih memberikan perhatian penuh kepada
komunikasi. Perhatian kepada situasi dan konteks di mana kita berkomunikasi. Jadi akan lebih meningkatkan kompetensi kita kalau kita memahami konsep mindfulness ini, di mana kita lebih memberikan perhatian pada situasi dan konteks, terbuka terhadap informasi-informasi baru, dan terbuka terhadap banyak perspektif dalam kehidupan manusia. Jadi dalam komunikasi ini, semakin banyak kita berkomunikasi dengan berbagai lingkungan, dengan berbagai orang, dengan karakter yang berbeda-beda, itu akan menambah kaya ilmu komunikasi kita. Sehingga akan menambah efektif gaya kita berkomunikasi, pandai menempatkan diri di dalam berkomunikasi. Jadi bisa dikatakan memang komunikasi ini bukan aktivitas yang mudah, tapi kompleks dan cukup menantang. Ya, komunikasi ini vital atau penting untuk kedudukan atau posisi yang efektif. Nah, contohnya karir dalam bisnis atau pemerintah atau pendidikan memerlukan kemampuan untuk memahami situasi komunikasi, mengembangkan bagaimana strategi komunikasi yang efektif, memerlukan kerjasama antara satu dengan yang lain, dan bagaimana cara untuk mempengaruhi agar mau menerima ide-ide kreatif melalui komunikasi yang kita bangun. Untuk mencapai kesuksesan dari suatu kedudukan atau posisi tertentu dalam mencapai kompetensi komunikasi antara lain melalui kemampuan secara personal dan sikap, kemudian kemampuan interpersonal yang merupakan kemampuan komunikasi, kemampuan dalam melakukan komunikasi oral dan tulisan, serta lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, pendidikan yang tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Nah, memang banyak umumnya pendidikan yang tinggi mempengaruhi bagaimana dia berkomunikasi dengan lebih baik dan efektif. Tetapi memang tidak menjamin semuanya dapat seperti itu. Banyak juga yang berpendidikan tinggi tapi belum bisa menguasai ilmu berkomunikasi dengan baik sehingga mengakibatkan kegagalan dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Itulah makanya kemampuan berkomunikasi secara interpersonal ataupun secara kelompok tetap harus dipelajari dengan baik sehingga untuk menghindari kegagalan berkomunikasi yang efektif. Yang kelima, komunikasi ini adalah populer. Nah, komunikasi adalah ilmu yang bisa dikatakan mengalami cukup kepopuleran di masa-masa sekarang ini. Banyak bidang-bidang komunikasi modern ini memfokuskan pada studi tentang pesan. Ada juga hubungan antara komunikasi dengan bidang profesional lainnya seperti hukum, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, saat ini komunikasi sebagai ilmu atau ilmu sosial atau perilaku dan suatu seni yang diaplikasikan. Disiplin komunikasi ini sifatnya adalah multidisiplin, yang artinya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti psikologi, sosial, antropologi, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam arti ini dalam bidang wirausaha, organisasi ini adalah bisa diartikan komunikasi dalam
perusahaan. Nah, dalam dunia kerja, komunikasi ini merupakan hal yang penting dan menjadi bagian dari tuntutan profesi atau keahlian. Nah, kadang kita tidak menyadari ya penyebab rusaknya hubungan antar individu dalam suatu organisasi atau perusahaan, misalnya antara manajer atau supervisor dengan karyawan atau di antara karyawan itu sendiri adalah adanya miskomunikasi. Jadi untuk berkomunikasi ini dibutuhkan tidak hanya bakat, tetapi terutama kemampuan untuk melakukan proses belajar yang berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, keterampilan komunikasi yang baik meliputi kemampuan dasar untuk mengirim dan menguraikan pesan secara akurat dan efektif. Jadi untuk memperlancar pertemuan atau memahami cara terbaik dalam penyebaran informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi, serta memahami makna simbolis tindakan seseorang sebagai manajer. Nah, dalam organisasi ada dua komunikasi yang terjadi, yaitu komunikasi makro dan mikro. Komunikasi makro ini terjadi antara organisasi tersebut atau perusahaan tersebut dengan lingkungannya atau dengan perusahaan lainnya. Kemudian komunikasi mikro terjadi di dalam organisasi. Itu komunikasi yang terjadi di antara para anggota-anggota organisasi atau dalam hal ini karyawan perusahaan, atau antara atasan dan bawahan, antar para pemimpin perusahaan, atau antar kelompok kerja atau antar divisi. Jadi komunikasi organisasi mikro ini merupakan komunikasi interpersonal di dalam organisasi. Nah, dalam konteks organisasi dikenal proses komunikasi dua arah, yaitu satu, pemberi pesan, kemudian melalui sebuah media, kemudian sampai ke penerima pesan. Dan dua, pemberi pesan ini adalah yang kedua, ini feedback ya, umpan balik ya, perjalanannya dari penerima pesan kemudian ke media melalui sebuah media, kemudian sampai ke pemberi pesan. Bila hanya salah satu yang terjadi, yaitu antara nomor 1 atau nomor 2, dikatakan terjadi hanya komunikasi satu arah. Ya, yang dimaksud media di sini itu adalah gerak atau pesan itu sendiri, dan pesan sebagai dialog. Ini seharusnya mestinya ada tanda panahnya. Jadi satu, pemberi pesan, kemudian tanda panah media, kemudian tanda panah penerima pesan. Kemudian yang kedua ini harusnya dari belakang ya, dari belakang dari pesan, kemudian tanda panah ke kiri. Maksudnya penerima pesan, kemudian tanda panah ke kiri media, kemudian pemberi pesan, kurang tanda panah. Nah, komunikasi dalam organisasi ada macam-macam. Kita bahas yang pertama, yaitu komunikasi formal dan informal. Ya, komunikasi formal dan informal ini kita sudah sangat familiar ya. Kalau komunikasi formal berarti sifatnya resmi. Ada bentuk
komunikasi yang sifatnya komunikasi formalnya sifatnya jelas ya. Jadi berdasarkan struktur organisasi, jadi jelas antara atasan dan bawahan, semua dilakukan secara formal, bisa kita lihat atau kita jumpai dalam rapat atau meeting atau mungkin briefing yang dilakukan oleh manajer kepada para bawahannya. Itu contoh dari komunikasi formal. Ada komunikasi formal, tentu ada komunikasi informal. Formal tentu saja sifatnya tidak resmi, tidak melihat kepada struktur organisasi, jadi komunikasi yang berjalan secara biasa, seperti layaknya komunikasi antara orang yang sama kedudukannya. Kemudian yang ke atas, maksud saya yang kedua, yaitu komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan silang. Yang pertama, yang A, yaitu komunikasi ke atas atau upward communication. Upward communication ini biasanya adalah contohnya dari komunikasi dari bawahan ke atasan. Ini biasanya mencakup saran-saran atau kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan atau masukan-masukan yang perlu dilakukan oleh atasan setelah melalui masukan dari atau setelah melalui keluhan-keluhan dari bawahan atau karyawannya. Nah, beberapa alasan pentingnya arus komunikasi dari bawah ke atas ini didasarkan pada memberikan informasi yang berharga untuk membuat keputusan. Supaya atasan mengerti apa yang terjadi di bawah. Biasanya atasan yang kurang aktif, mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah, sehingga dia harus selalu update dari para bawahannya mengenai apa yang terjadi dalam perusahaannya. Jadi ini adalah memberikan informasi yang berharga bagi atasan. Yang kedua, yaitu komunikasi ke atas ini memberitahukan kepada penyelia bahwa kapan bawahannya siap menerima apa yang dikatakan kepadanya. Nah, ketika bawahan memberikan saran atau masukan-masukan, itu juga menginformasikan kepada atasannya bahwa bawahannya ini akan siap menerima apa yang akan dia instruksikan berdasarkan laporan-laporan yang penyelia dapat dari bawahnya. Yang ketiga, komunikasi ke atas ini memungkinkan, yaitu bahkan mendorong omelan ataupun keluh kesah muncul ke permukaan, ya, sehingga penyelia bisa mengatasi atau mengetahui apa yang terjadi. Nah, di dalam komunikasi ke atas ini sangat penting bagi manajer atau atasan untuk mengetahui apa yang terjadi di perusahaan melalui bawahan-bawahnya, melalui karyawannya. Mungkin bawahan merasa tidak nyaman dengan banyaknya beban kerja atau hal-hal yang lain yang sehingga menimbulkan omelan-omelan, ya, semacam keluh kesah. Jadi kalau komunikasi ke atasnya tidak ada dalam sebuah perusahaan,
maka ini akan menjadi semacam gunung es yang terus bongkahan es yang tidak dapat disampaikan, jadi terus dipendam sehingga lama-lama menjadi besar, sehingga dapat menjadi masalah yang sangat besar di kemudian hari jika terus-menerus dipendam. Manajer yang tidak tahu masalah bawahnya, dia beranggapan tidak ada masalah, jadi baik-baik saja perusahaannya. Ternyata bisa berakibat buruk bagi produktivitas maupun output perusahaannya. Nah, yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada organisasi dengan memberi kesempatan kepada pegawai untuk menentukan apakah memahami apa yang diharapkan dari aliran informasi ke bawah. Nah, ini memberikan kesempatan. Yang keempat ini merupakan apresiasi untuk memberi kesempatan kepada bawahan untuk unjuk gigi atau untuk berkontribusi lebih banyak lagi, lebih aktif lagi untuk memberi masukan-masukan bagaimana untuk memajukan perusahaan hingga mencapai tujuannya. Yang kelima, membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaannya. Mungkin bisa kita lihat pegawai-pegawai baru atau yang baru pindah departemen, dia mengalami kesulitan atau masalah pekerjaannya, dia bisa melakukan komunikasi ke atas, meminta saran-saran bagaimana seharusnya dia bekerja. Ya. Nah, dalam komunikasi ke atas ini atau abet communication ini, kebanyakan analisis dan penelitian menyatakan bahwa atasan atau manajer ini harus menerima informasi dari bawahan ini berupa informasi yang memberitahukan apa yang sudah dilakukan bawahan, menjelaskan persoalan-persoalan di lingkungan kerja, memberi saran atau gagasan untuk perbaikan dalam unit-unitnya, kemudian mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan atau rekan kerja atau perusahaan. Nah, komunikasi ke atas ini dapat menjadi terlalu rumit atau kompleks, menyita waktu, dan mungkin hanya beberapa manajer atau atasan saja yang bisa mengetahui bagaimana caranya memperoleh informasi dari bawah. Jadi mengapa alasan komunikasi ke atas ini terlihat sulit? Karena satu, yaitu kecenderungan bagi pegawai untuk menyembunyikan pikirannya. Jadi para pegawai biasanya enggan untuk menyampaikan masalah, jadi hanya dipendam saja. Itu mungkin lebih sering terjadi di lingkungan perusahaan-perusahaan di Indonesia karena karakter orang Indonesia itu sendiri yang cenderung lebih introvert. Mungkin dia takut kalau dia lebih terbuka, mungkin dia malah berpikiran akan kena masalah, mungkin kena demosi, atau mungkin kena pecat, yaitu ada kehilangan pekerjaan, sulit mencari pekerjaan yang lain. Jadi itu adalah pemikiran dari atau ketakutan dari karyawan yang enggan menyampaikan pemikirannya. Kemudian yang kedua, perasaan bahwa
penyelia atau atasan atau manajer tidak tertarik kepada masalah pegawai. Nah, itu juga kadang sebelum menyampaikan unek-uneknya atau pemikirannya kepada atasan, pegawai sudah berasumsi bahwa penyelia atau atasan tidak mungkin akan tertarik pada masalah yang dihadapi. Yang ketiga itu kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai. Nah, mungkin tidak ada penghargaan atau apresiasi yang cukup dari atas pada pegawai-pegawai yang aktif berkontribusi melakukan komunikasi ke atas. Hal ini mungkin saja terjadi ketika pegawai sudah cukup aktif melakukan komunikasi ke atas, memberi masukan-masukan untuk informasi yang berharga, bagaimana caranya untuk memajukan perusahaan, tapi tidak ada apresiasi yang cukup dari perusahaan. Kemudian keempat, perasaan bahwa penyelia atau manajer tidak dapat dihubungi atau tidak tanggap pada apa yang disampaikan pegawai. Nah, seringkali mungkin juga karena kesibukan manajer atau atasan sehingga sulit ditemui atau sulit dihubungi. Itu juga yang menjadi masalah mengapa komunikasi ke atas ini terlihat sangat sulit. Nah, kemudian yang kedua, komunikasi dalam organisasi yang kedua yaitu komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu kebalikan dari komunikasi ke atas. Komunikasi dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dari suatu organisasi biasanya mencangkup pedoman perusahaan atau publikasi ke dalam memo dan lain sebagainya. Nah, maksudnya komunikasi ke bawah ini berarti informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada yang berotoritas lebih rendah atau dari atasan kepada bawahannya. Informasi yang dikomunikasikan antara lain informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, kemudian informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan, kemudian mengenai kebijakan dan praktek organisasi, kemudian mengenai kinerja pegawai, dan informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Itu biasanya adalah kumpulan informasi yang disampaikan dari atas ke bawah. Jadi informasi yang disampaikan dari seorang atasan kepada bawahan tidak begitu saja disampaikan. Jadi utamanya harus melalui metode resmi atau media informasi, biasanya melalui surat resmi, jadi ada metodenya, metode yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang biasanya dalam bentuk surat atau mungkin juga email bagi perusahaan yang sudah mengadopsi paperless, metode paperless ya. Nah, yang ketiga, komunikasi horizontal. Horizontal communication. Jadi tipe komunikasi ini memungkinkan para manajer dalam satu tingkat yang sama untuk mengkoordinasikan kegiatannya supaya lebih efektif. Misalnya rapat staf dan konferensi tatap muka. Nah, komunikasi horizontal ini terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan sejawat dalam satu unit kerja. Nah, unit kerja ini meliputi individu-individu yang ditempatkan
pada tingkat yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Jadi tujuannya dari komunikasi horizontal ini jadi untuk koordinasi penugasan, kemudian berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan untuk memecahkan masalah, memperoleh pemahaman bersama untuk mendamaikan atau berunding dan menengahi perbedaan. Jadi horizontal ini komunikasi antar para manajer pada satu tingkat yang sama, ya, satu level yang sama dalam satu divisi, dalam satu unit kerja. Biasanya terjadi komunikasi horizontal. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi silang. Komunikasi dalam organisasi. Yang terakhir yaitu komunikasi silang atau cross communication. Komunikasi ini merupakan penyampaian informasi rekan sejawat yang melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atas maupun bawahnya. Nah, jadi ini terjadi misalnya di antara individu-individu dalam perusahaan yang sama sekali berbeda unitnya, jabatannya. Misalnya manajer divisi A bisa berkomunikasi dengan karyawan divisi B. Jadi bukan atasan dan juga bukan bawahan. Jadi apa gunanya komunikasi silang ini? Komunikasi ini menciptakan perasaan kebersamaan, ya, menumbuhkan kebersamaan di dalam perusahaan. Kemudian dua, ada pengertian yang simpatik, pengertian antara satu divisi dengan divisi yang lain. Kemudian mungkin bisa memberi masukan-masukan bagaimana untuk memajukan divisinya. Kemudian bisa juga untuk koordinasi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Kemudian kerjasama antara divisi juga merupakan hasil dari komunikasi silang. Kemudian iklim yang sehat dan menguntungkan. Jadi iklim yang sehat di sini karena adanya rasa kebersamaan yang tinggi apabila antar divisi sering berkomunikasi, sering melakukan komunikasi jenis ini, maka nantinya semua divisi dalam perusahaan ini akan tumbuh rasa kebersamaan sehingga menghasilkan iklim yang sehat dan menguntungkan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya kaidah berkomunikasi. Nah, ada 5 kaidah komunikasi efektif yang bisa dirangkum dalam satu kata, yaitu reach, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Nah, yang pertama yaitu respect, ya. Kaidah pertama dalam berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam berbicara di depan publik. Respect ini adalah sikap hormat kepada para hadirin atau pada lawan bicara. Jadi sebelum berbicara kita harus ada sikap respect dulu, sikap menghargai. Jadi pada prinsipnya seluruh manusia ini ingin dihargai dan dianggap penting. Jadi kita harus menghargai orang lain. Jadi ini memang
kaidah yang pertama yang paling penting harus ada rasa menghargai. Jadi ketika kita melakukan presentasi, jika dalam presentasi kita harus mengkritik seorang, kita harus melakukan dengan penuh respect. Nah, kaidah yang kedua adalah empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, rasa empati ini akan memberikan kemampuan untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang memudahkan penerima pesan. Nah, oleh karena itu, dalam berbicara di depan publik, pembicara harus terlebih dahulu memahami latar belakang, golongan, lapisan sosial, atau tingkatan umur, pendidikan, kebutuhan, dan sebagainya dari calon audiens. Jadi sebelum membangun komunikasi atau mengirimkan pesan, pembicara perlu mengerti dan memahami empati calon penerima pesan, sehingga nantinya pesan akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan atau penolakan dari penerima. Nah, empati ini berarti kemampuan untuk mendengar dan bersikap perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun dengan sikap yang positif. Nah, banyak sekali dari orang yang tidak mau mendengarkan saran, masukan, apalagi kritik dari orang lain. Padahal esensi dari komunikasi adalah aliran dua arah. Komunikasi satu arah ini tidak akan efektif manakala tidak ada umpan balik atau feedback yang merupakan arus balik dari penerima pesan. Nah, oleh karena itu dalam berbicara di depan publik, pembicara harus siap untuk menerima masukan atau umpan balik dengan positif. Kaidah komunikasi yang ketiga yaitu audible. Arti audible yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Nah, jadi audible dalam hal ini berarti pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Kaidah ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui medium atau delivery channel sedemikian rupa sehingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang dapat membantu proses penyampaian pesan sehingga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, kaidah yang keempat yaitu clarity. Nah, clarity atau kejelasan dari pesan yang disampaikan. Jadi selain bahwa pesan harus dapat diterima dengan baik, maka kaidah yang keempat ini terkait dengan kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau multitafsir atau multiinterpretasi. Clarity ini juga sangat bergantung pada mutu suara dan bahasa yang digunakan. Penggunaan bahasa yang sulit dimengerti atau tidak dapat dipahami oleh para audiens akan membuat penyampaian pesan atau pidato atau presentasi tidak dapat dimengerti atau tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Seringkali orang yang menganggap remeh pentingnya clarity dalam public speaking sehingga tidak menaruh perhatian pada suara atau voice dan kata-kata yang dipilih sehingga terjadi misinterpretasi. Kemudian kaidah yang kelima ini terkait dengan yang ada hubungannya dengan kaidah yang pertama yaitu respect. Humble di sini berarti sikap rendah hati. Jadi berhubungan antara respect dan rendah hati. Jadi sebagai penyampai pesan kita harus selalu diiringi dengan sikap rendah hati dan tidak ada rasa kesombongan sehingga nantinya
dari audiens sendiri akan merasakan sikap rendah hati tersebut. Dan mereka akan mendapatkan respon positif dari para pendengar. Jadi kelima hukum komunikasi tersebut atau kaidah komunikasi tersebut sangatlah penting untuk menjadi dasar yang dapat kita gunakan untuk melakukan teknik presentasi ataupun public speaking atau segala sesuatu yang berhubungan dengan berbicara di depan publik. Nah, dari pemahaman terhadap prinsip komunikasi diharapkan seseorang dapat berkomunikasi lebih baik, terutama berkomunikasi dengan efektif dengan pihak lain, memahami hakikat komunikasi, proses terjadinya komunikasi, dan syarat-syarat terjadinya komunikasi, dan komunikasi antar pribadi secara efektif. Salah satu hal yang paling ditakuti dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional adalah ketika harus berbicara atau berkomunikasi di depan banyak orang, baik untuk acara sosial, seminar, kuliah, presentasi bisnis, atau yang lain-lain, di mana sebagian besar hadirin adalah orang yang telah dikenal dengan baik. Berbicara di depan publik bagi sebagian besar orang adalah sesuatu yang menegangkan dan menakutkan. Seakan seluruh mata para hadirin sedang menghakimi dan seakan-akan menjadi terdakwa yang siap dihadiri oleh para hadirin. Nah, riset menunjukkan bahwa indera pendengaran manusia hanya bisa menerima pesan 11%, sedangkan 75% diterima secara visual. Jadi berbicara di depan publik merupakan keterampilan yang harus dikuasai, karena pada suatu saat pastilah seseorang harus berbicara di hadapan audiens atau orang banyak untuk menyampaikan pesan, pertanyaan, tanggapan, ataupun pendapat tentang sesuatu hal yang diyakini. Hal yang sederhana misalnya harus berbicara di depan tamu dalam suatu acara keluarga ataupun momen-momen yang menentukan karir seseorang seperti mempresentasikan proposal bisnis atau proyek yang ditawarkan di hadapan mitra bisnis. Presentasi adalah komunikasi lisan atau pidato yang telah dipersiapkan dan disampaikan dengan cara formal. Presentasi dapat berupa laporan kemajuan, penjelasan produk atau jasa baru pada klien, kuliah, pelatihan, wawancara pekerjaan, seminar ilmiah, dan sebagainya di hadapan khalayak khusus. Presentasi cenderung menggunakan sarana pendukung seperti audiovisual dan berbagai teknik penyampaian pesan. Yang lain yang cukup mendukung seperti demonstrasi, partisipasi interaktif, dan sebagainya. Hal inilah yang membedakan presentasi dari public speaking secara umum. Dengan menggunakan sarana pendukung dan teknik khusus dalam penyampaian, maka presentasi dapat mengubah pidato yang cenderung rumit menjadi lebih menarik atau sederhana. Persiapan presentasi adalah kunci dari suatu presentasi sukses. Jadi jika diibaratkan presentasi sukses adalah ibarat gunung es, di mana puncak gunung es yang keindahannya terlihat di atas permukaan air hanyalah ujung dari gunung es tersebut. Jadi lebih dari 90% gunung es tersebut berada di bawah permukaan air dan merupakan basis yang kuat dari gunung es tersebut. Artinya bahwa sebuah presentasi yang sukses, 90% akan bergantung pada persiapan. Untuk menyiapkan presentasi dengan sukses, kita harus bisa memahami 8 langkah menuju presentasi sukses. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu analisa pendengar. Jadi sebelum pembicara memikirkan judul presentasi, membuat slide, bahkan menuliskan garis besar, perlu diselami atau dipikirkan isi kepala para pendengar itu kira-kira seperti apa. Beberapa pertanyaan penting yang biasanya digunakan untuk wartawan dalam suatu reportase akan sangat membantu pembicara untuk memahami para pendengar. Pertanyaan tersebut adalah misalnya siapa pendengarnya. Pembicara harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa yang menjadi pendengar dari presentasi yang akan disampaikan. Beberapa hal yang menyangkut informasi siapa pendengar antara lain berkaitan dengan profesi, jenis kelamin, umur, jumlah, dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua itu apa yang ingin diketahui para pendengar. Apa yang ingin
diinginkan para pendengar dalam presentasi yang akan disampaikan. Jadi sebaiknya komunikasi yang baik itu seharusnya memenuhi rumus ROI, yaitu relevance, original, dan impact. Jadi apabila presentasi tersebut tidak relevan, maka tujuannya jadi tidak jelas. Presentasi yang tidak original tidak akan menarik perhatian. Dan presentasi yang tidak original akan menimbulkan pengaruh yang kuat dan tidak akan menimbulkan kesan atau impact yang baik. Nah, kemudian yang kedua, yaitu peninjauan lokasi. Jadi bagi seorang pembicara atau presenter, peninjauan lokasi sangat diperlukan sebelum melaksanakan presentasi. Peninjauan lokasi akan menjawab pertanyaan di mana presentasi akan dilaksanakan. Nah, yang perlu dipertimbangkan dalam peninjauan lokasi antara lain ketersediaan sound system, layout ruangan, seperti pengaturan tempat duduk, posisi podium layar, dan lain sebagainya. Atau kondisi ruangan seperti apa, ada tata lampu, kemudian ber-AC. Kita sudah mengetahui peninjauan lokasi di mana kita akan melakukan presentasi, itu akan memberikan rasa kenyamanan pada kita karena kita paham di mana kita akan melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga, kerangka dan susunan. Tetapkan terlebih dahulu apa tujuan atau sasarannya. Nah, apa yang menjadi presentasi ini? Apa yang menjadi harapan panitia, pembicara, dan seluruh hadirin yang ada? Penetapan tujuan ini sangat berkaitan dengan informasi yang didapatkan mengenai pendengar atau hadirin apa yang menjadi tujuan dan harapan. Kemudian dapatkan umpan balik dari teman-teman atau ahli dalam bidang yang akan dipresentasikan. Setelah itu susunlah peta pemikiran dari topik yang dipilih. Ini adalah merupakan cara untuk meringkas suatu tema atau pokok pikiran yang ada dalam buku. Pertama, awali dengan menuliskan tema pokok di tengah-tengah halaman kertas kosong, kemudian seperti pohon dengan cabang dan ranting, kembangkan tema pokok menjadi subtema di sekelilingnya dengan dihubungkan memakai garis seperti jari-jari roda. Setelah itu buatlah agenda, outline, atau catatan kecil tentang urutan pembicaraan yang akan disampaikan. Kalau perlu, sisipkan anekdot, kuis, atau ilustrasi sehingga audiens akan betah dan tidak mengantuk. Ya, langkah yang keempat yaitu penelitian dan penerapan. Bagian ini lebih mengarah pada kajian pembicara atau presenter terhadap 3 langkah sebelumnya, yaitu analisis pendengar, peninjau lokasi, dan kerangka presentasi. Jadi meneliti kembali di 3 langkah sebelumnya apakah sudah sesuai dengan yang akan dipresentasikan. Kemudian yang kelima yaitu penulisan naskah atau catatan. Dalam persiapan ini adalah menyusun makalah atau teks lengkap, pokok-pokok pikiran dalam bentuk PowerPoint presentasi atau transparent sheets dan lain sebagainya yang menunjang presentasi kita. Kemudian yang keenam, penyajian dengan alat, yaitu untuk meningkatkan penyampaian pesan. Dari hukum ketiga yaitu audible. Presenter harus menguasai kegunaan dan penggunaan alat bantu visual seperti misalnya slide, overhead proyektor, LCD yang langsung dihubungkan komputer atau notebook. Sebagian besar orang lebih mudah menangkap informasi yang berupa gambaran visual daripada mendengarkan. Jadi apabila jika menggunakan data numerikal, lebih menarik jika disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau menggunakan software tertentu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu praktek dan latihan. Jadi, betapa pentingnya angka kaidah yang ketujuh ini yaitu latihan. Ya, dalam latihan ini kita harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini seperti suara, jarak pandang, perilaku, kemudian berusaha untuk menjadi diri sendiri dan melatih percaya diri, kemudian tahu sasaran yang presentasi kita, jangan terlalu banyak informasi, karena biasanya terlalu banyak informasi akan menyebabkan para audiens juga akan menjadi bosan, dan jangan terlalu lama juga. Jika terlalu lama juga
audiens akan tidak betah karena terlalu lama. Nah, ini kemudian yang terakhir sendiri yaitu presentasi atau penyampaian. Harus ingat teknik 8B, yaitu be front, be presentable. Be front tadi tepat waktu, be presentable hadir dengan menarik dan bermanfaat, be prepared yaitu benar-benar bersiap untuk presentasi, penuh persiapan, kemudian be relevant jadi sesuai dengan topik yang akan disampaikan, be organized teratur dan sistematik, be receptive menerima saran dengan baik, be thorough tuntas, jelas, menyeluruh, dan be brief optimal dan seringkas mungkin. Nah, ini 8B yang harus kita ingat-ingat dalam menyampaikan presentasi. Nah, itu tadi 8 langkah menuju presentasi sukses yang harus dipahami dan benar-benar kita pelajari dengan baik supaya teknik penyampaian presentasi kita dapat berjalan dengan baik dan diterima audiens dengan baik. Nah, ini jika digambarkan seperti piramid seperti ini. Jadi mulai yang pertama, yang sendiri yang pasti kita harus mengetahui subjek pengetahuannya. Kemudian kita mulai dari analisa pendengar, peninjauan lokasi, kerangka dan susunan, penelitian dan penerapan, penulisan naskah, penyajian dengan alat peraga, praktek dan latihan, dan penyampaian. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai komunikasi dan interpersonal skill. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.